Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Miki Wijana, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komputer di Universitas Maksum, dan menjadi dosen mulai tahun 2019. Ilmu komputer merupakan bidang studi yang mempelajari prinsip, teori, dan praktik yang mendasari perancangan dan pengembangan sistem komputasi. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti algoritma, pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, jaringan komputer, sistem informasi, keamanan cyber, hingga pengolahan data. Secara umum, ilmu komputer tidak hanya fokus pada cara menggunakan komputer, tetapi juga bagaimana komputer bekerja dan menciptakan solusi teknologi yang efisien, logis, serta inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan nyata. Sistem pendukung keputusan atau disingkat SPK adalah mata kuliah yang membahas konsep, metode, dan teknologi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks, tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Sistem pendukung keputusan disebut mata kuliah wajib dalam rumpun ilmu komputer, karena membekali mahasiswa dengan kemampuan mengenai pengolahan data, menggunakan metode analisis, dan membangun sistem berbasis komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan logika komputasi, pemrograman, dan pemecahan masalah nyata yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, dan juga dalam pengembangan teknologi informasi. Adapun jumlah waktu yang dibutuhkan, 3 SKS atau 3 jam pelajaran, dilaksanakan pada semester 6 program studi Sistem Informasi. Metode perkuliahan yang digunakan untuk pembelajaran sistem pendukung keputusan adalah gabungan antara teori dan praktik. Perkuliahan dilakukan melalui ceramah interaktif untuk memahami konsep dasar studi kasus, juga untuk menganalisis penerapan nyata, serta praktikum menggunakan software atau tools analisis. Selain itu, metode project-based learning dan presentasi hasil proyek supaya mahasiswa lebih aktif, aplikatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja berbasis data. Cara penyampaian materi perkuliahan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu penyampaian materi sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program studi Sistem Informasi. Dari CPL ini, mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Sedangkan CPMK dalam SPK atau Sistem Pendukung Keputusan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar SPK itu sendiri, menerapkan metode pengambilan keputusan seperti metode WIFI, AHP, TOPSIS, dan sebagainya, serta membangun sistem sederhana berbasis komputer. Kemudian sub CPMK-nya, mahasiswa memahami konsep pengambilan keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Misalkan, mahasiswa mampu menerapkan metode tertentu untuk menyelesaikan studi kasus. Lalu mahasiswa dapat membuat sistem pendukung keputusan sederhana menggunakan Excel atau aplikasi lainnya. Dengan pendekatan ini, proses penyampaian materi menjadi sistematis, terukur, dan selaras dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan real time, yaitu melalui pertemuan tatap muka atau video conference, yaitu via Zoom. Adapun secara tidak langsung dilakukan seperti atau melalui LMS, Google Chrome, dan forum diskusi via WhatsApp. Mahasiswa belajar mandiri melalui materi tertulis, video, atau tugas yang telah disusun berdasarkan CPMK dan sub CPMK. Sehingga kombinasi keduanya membantu atau memastikan materi yang disampaikan efektif dan capaian pembelajaran tercapai. Adapun CPMK Sistem Pendukung Keputusan diantaranya menjelaskan konsep dasar sistem pendukung keputusan dan jenis-jenis keputusan, baik secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Lalu menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi
sistem pendukung keputusan untuk kasus nyata atau di dunia nyata. Menerapkan metode pengambilan keputusan seperti yang disebutkan tadi, yaitu menggunakan metode WP, AHP, SAW, atau TOPSIS dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Mengembangkan sistem pendukung keputusan sederhana berbasis komputer atau aplikasi, lalu mengevaluasi hasil keputusan. Kemudian merekomendasikan solusi berdasarkan data dan hasil analisis sistem. Kemudian pokok bahasan dalam mata kuliah sistem pendukung keputusan meliputi konsep dasar SPK dan jenis keputusan, komponen dan arsitektur SPK tersebut, model dan metode yang pengambil keputusan, kemudian perancangan sistem pendukung keputusan, implementasi sistem dengan bantuan perangkat lunak, studi kasus, dan evaluasi sistem. Materi ini dibuat untuk membekali mahasiswa dalam memahami, merancang, dan mengembangkan sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Daftar buku rujukan untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan di antaranya tentang analitik, data science, artificial intelligence, yaitu tentang system for decision support person. Buku ini menggabungkan konsep SPK dengan teknologi terkini seperti data science dan AI. Lalu, sistem pendukung keputusan tentang teori dan aplikasi. Buku ini membahas teori SPK serta penerapan berbagai metode seperti AHP, SAW, dan TOPSIS dalam studi kasus yang berada di Indonesia. Selanjutnya, buku tentang atau sistem pendukung keputusan menggunakan metode kuantitatif dan komputasi. Terbit tahun 2020, fokus pada penerapan metode-metode SPK. Lalu buku berikutnya yaitu tentang Prescriptive Analytics, The Final Frontier for Evidence-Based Management and Optimal Decision Making. Buku ini relevan untuk bagian pengambilan keputusan berbagai model dan optimasi dalam SPK. Kemudian buku berikutnya yaitu tentang penerapan metode SPK. Ada beberapa metode yang ada di dalam buku tersebut, baik tentang AHP, SAW, TOPSIS, WP, dan lain sebagainya. Buku ini cukup praktis dalam berbahasa Indonesia untuk mengimplementasikan metode SPK. Kemudian, selain daripada itu, mahasiswa didorong untuk menganalisis atau mereview jurnal-jurnal yang sudah terbit atau karya-karya sebelumnya, yaitu menggunakan di Google Scholar. Salah satunya tentang sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru misalnya, menggunakan metode WP atau SAW. Selanjutnya adalah tahap interaction, yaitu input data dan parameter oleh pengguna, pemilihan model atau metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan, menjalankan proses perhitungan atau simulasi, menampilkan hasil rekomendasi atau keputusan dan pengambilan keputusan akhir oleh pengguna berdasarkan output system. Selanjutnya, yaitu tentang tahap evaluasi. Bagaimana menilai kualitas hasil keputusan, apakah sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pengguna, mengukur kinerja metode yang digunakan seperti keakuratan, kecepatan, dan relevansi output. Melibatkan umpan balik pengguna untuk mengetahui apakah sistem mudah digunakan dan benar-benar membantu. Identifikasi kekurangan, baik itu sistem atau dasar dari perbaikan atau juga pengembangan lebih lanjut. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa tahap interaksi dan evaluasi merupakan bagian penting dalam sistem pendukung keputusan. Tahap interaksi memastikan pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem secara efektif untuk memperoleh solusi. Sementara tahap evaluasi berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sistem dalam membantu proses pengambilan keputusan. Melalui kedua tahap ini, sistem pendukung keputusan tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga menjadi solusi strategis yang terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna dan dinamika permasalahan yang dihadapi.
Berikut merupakan video kegiatan belajar mengajar sistem pendukung keputusan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Hari ini merupakan hari kedua atau minggu kedua dalam semester 6 ini. Dan dari perkuliahan berikutnya, perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari sistem pendukung keputusan. Kemudian untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana metode dalam sistem pengambilan keputusan. Ya, rekan-rekan sekalian, gimana nih sebelum saya melanjutkan perkuliahan, apa kabarnya untuk hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik. Ada yang tidak sedang baik? Ya silahkan Anda memperbaiki diri ya. Ya kita biar rileks gitu ya, biar apa? Jadi Anda jangan terlalu kaku ketika belajar dengan saya gitu ya. Dan coba Anda untuk memberanikan diri ketika tidak tahu, itu mencoba untuk bertanya. Kemudian setiap pertemuan nanti saya akan mengulang-ulang dari penjelasan yang pernah kita bahas minggu sebelumnya. Nah ini untuk mengoptimalkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Oke rekan-rekan sekalian, dalam perkuliahan atau pertemuan minggu kedua ini kita akan membahas apa yang saya sampaikan tadi tentang metode sistem pendukung keputusan. Oke, sebelum dilanjut saya ingin coba mengulas tentang pertemuan kemarin. Kita membahas tentang kerangka atau sebelum ke sistem pendukung keputusan kita dari apa namanya? Dari dasarnya itu dari sistem informasi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke perkuliahan, kita coba mengulas ya tentang materi yang pernah kita bahas minggu sebelumnya. Oke, Dimas ya, saya tanya, apa yang dimaksud dengan sistem? Kalau menurut Dimas, sistem itu gabungan elemen-elemen yang saling terintegrasi dan sistematis Pak pekerjaannya. Contohnya apa dalam bidang komputer itu? Dalam bidang komputer tuh contohnya sistem tuh laptop. Jadi dalam membuat laptop tuh harus ada rangkaian dan rangkaian itu harus terintegrasi gitu ya. Ya betul ya. Jadi sistem itu gabungan dari beberapa elemen atau bagian. Laptop, PC, personal komputer gitu ya. Itu gabungan, itu udah merupakan sistem karena gabungan dari software, hardware, kemudian ada yang menjalankan yang disebut dengan hardware gitu ya. Jadi kita jangan keluar dari kerangka atau prodi kita, yaitu sistem informasi gitu. Jadi kita mempelajari sesuatu, kerangkanya itu tidak paham. Kemudian yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan informasi? Coba dari belakang, Siri. Apa itu informasi? Kalau menurut saya informasi itu adalah sebuah data yang diolah menjadi sebuah nilai atau makna bagi sang penerima informasi tersebut. Pintar ini, salah satu orang mirip kutu ini. Kutu buku maksudnya. Kutu buku kan istilah gitu ya, istilah. Kaget deh dia itu disebut kutu, saya disamakan dengan hewan kan gitu. Kutu buku itu jadi seseorang atau istilah yang memang gemar membaca gitu. Benar ya? Jadi informasi itu data yang sudah data yang sudah diolah sehingga si data itu menjadi bermanfaat. Seperti misalkan kita mengatakan informasi. Oh ya, baik lagi. Contohnya apa yang disebut dengan informasi? Contohnya itu kan tadi ya data yang sudah diolah gitu kan. Contohnya misalkan hari ini ada berita apa hari ini tuh? Contohnya ada berita tentang pengumuman UAS. Nah, misalkan pengumuman tentang ujian gitu ya. Itu kan sebelum diumumkan siapa pesertanya, benar nggak? Mata kuliahnya apa saja, ruangannya di mana. Nah, itu ketika sudah dia akan dikatakan informasi ketika ada data yang diolah, kemudian informasi itu bermanfaat bagi penggunanya atau user yang lainnya.
Oke, kita lanjutkan ya. Itu ya, jangan keluar dari sistem dan informasi. Apa yang kita pelajari semua akan mengerucut atau nginduk ke sistem informasi. Prodi yang memang Anda pilih untuk perkuliahan di Fakultas Komputer ini. Oke, rekan-rekan sekalian, pembahasan dalam pertemuan ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah bagaimana definisi metode tentunya dalam sistem pendukung keputusan. Kemudian apa sih karakteristik metode sistem pendukung keputusan? Nah, SPK ini kepanjangan dari sistem pendukung keputusan. Kemudian macam-macam metode itu apa saja dalam sistem pendukung keputusan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada yang mau bertanya dulu tentang sistem pendukung keputusan? Oh ya, silakan. Jadi penerapan SPK ini bisa digunakan di mana aja? Oh, penggunaan SPK ini. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi penggunaan sistem pendukung keputusan di sini itu bisa digunakan di banyak instansi yang sampai saat ini menjadi, boleh dikatakan menjadi sistem yang terkomputerisasi, yang memang menjadi poin penting. Misalkan penggunaannya di instansi pendidikan gitu ya. Dia misalkan mencari mahasiswa yang memang punya prestasi di luar daripada kemampuan akademik. Itu tidak bisa diketahui ya, dia mengikuti ekstrakurikuler atau kreativitas yang sifatnya kemahasiswaan di luar. Kemudian kampus itu, lembaga itu harus memberikan reward terhadap mahasiswa agar ini terjadi sifatnya kompetisi yang saling mendukung gitu ya. Jadi bagi seorang pelajar itu bukan hanya akademik untuk prestasi itu, tapi non akademik. Misalkan mencari sistem pendukung keputusan, menentukan mahasiswa terbaik. Jadi bahasa terbaik itu IPK itu baru bagiannya gitu. Sikapnya juga harus di monitoring, kemudian kemampuan dia di luar yang non akademik harus dimonitoring, lalu tentunya dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh kampus tersebut. Kemudian di segi kesehatan, sistem pendukung keputusan misalkan untuk mendeteksi penyakit, obatnya apa gitu ya. Nah, sekarang banyak teknologi yang digunakan di kesehatan. Nah, sekarang itu misalkan mendeteksi hipertensi misalkan ya. Kan setiap orang terutama di segi usia, meskipun tingkat penyakitnya sama, tapi obat yang diberikan tentunya berbeda. Nah, diagnosanya seperti itu gitu. Itu sistem pendukung keputusan bisa digunakan di di ilmu kesehatan atau di medis. Kemudian di ilmu di bidang perusahaan, misalkan untuk kenaikan jabatan gitu ya, semakin banyak karyawan, tentunya semakin bingung juga tuh pimpinan untuk menentukan ketika ada jabatan yang kosong, kemudian dia punya pengabdian atau lama bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Untuk kenaikan jabatan itu bisa digunakan. Atau misalkan Anda sebelum masuk ke universitas gitu ya, kebingungan kira-kira jurusan apa dan harus masuk ke universitas mana gitu. Dengan budget biaya misalkan ya, kalau ke universitas, jangankan swasta, negeri juga sekarang berbayar gitu ya. Itu yang cocok untuk kita itu dimulai dari jarak, dimulai dari prodi yang ada di universitas tersebut, SPP juga gitu ya, menjadi alasan gitu ya. Itu bisa digunakan gitu ya. Jadi intinya adalah sistem pendukung keputusan bisa digunakan di semua instansi, karena ilmu komputer itu elastis dan dinamis itu ya, bisa digunakan di manapun. Itu mungkin ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Gilang. Ada berapa metode yang bisa digunakan dalam sistem pendukung keputusan? Oke, metode yang digunakan kebetulan ini ada macam-macam metode. Di sini tuh bagian-bagian atau jenis metode apa saja gitu ya.
Sebenarnya banyak gitu ya, tapi yang akan kita bahas di sini kurang lebih sekitar 6 gitu ya, 5 atau 6 metode gitu ya, agar Anda tidak pusing. Tapi kalau untuk keberlanjutan Anda belajar, Anda boleh mempelajari metode yang memang tidak dipelajari di kelas ini. Nah, ini saya akan sambil menjawab saja. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi, ada berapa metode gitu ya. Metode salah satunya adalah pemetaan gap gitu ya, dimana di sini secara pengertian atau definisinya merupakan proses membandingkan profil atau kriteria dari suatu alternatif dengan profil atau kriteria ideal yang diinginkan. Nah, ini salah satu kasusnya adalah memilih alternatif jurusan yang cocok bagi calon mahasiswa. Ini bisa menggunakan metode gap gitu ya. Oke, nanti kita jelaskan lagi setiap metode akan kita jelaskan setiap pertemuan. Anda nanti boleh tanya jawab ke saya, itu tergantung dari apa yang Anda temukan, kesulitan apa yang Anda temukan nanti di di lapangan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, sampai bertemu minggu depan. Tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat disampaikan sebagai syarat sertifikasi dosen 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.